Saatnya sekarang berpikir kritis, bukan takut dengan hantu EPI atau Balawi. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi dengan EPI melalui influencernya, jejaringnya, hingga kroco-kroco muhibinnya dengan bacotannya tentang PKI, adu domba, merusak Islam, pecah belah umat. Ya narasinya kan cuma seperti itu, semiskin itu, dan sekaligus goblok. Bacotannya di sosial media ya cuman mentok segitu, ditambah lagi yang lain-lain, tapi tanpa bukti. Assalamualaikum sahabat, kita kembali di Awi Kertapati Channel. Seperti yang sudah Anda lihat secara terus-menerus, berulang-ulang di platform sosial media, bahwa EPI itu selalu membuat fitnah, membuat berita hoak mengenai PWI LS, atau kalau yang belum paham ormas PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini merupakan organisasi baru ketika polemik nasab klan Ba'alwi atau nasab palsu ini berlangsung ya kurang lebih 3 hingga 4 tahun ini. Dan ormas PWLS ini jelas secara legalnya sudah teregistrasi di Kemenkumham, artinya sudah mempunyai nomor registrasi yang itu merupakan resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Berarti PWLS ini adalah ormas atau organisasi Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah legal. Nah, seperti awal saya bilang, saya buka di pembahasan kali ini, berita hoak, fitnah yang terus dilancarkan oleh EPI mengenai PWLS ini dicap sebagai PKI, dilabeli sebagai Neo PKI. Label PKI yang dilontarkan EPI ke PWLS ini sebetulnya sudah basi, tapi terus kan dilontarkan terus melalui muhibin-muhibinnya, bahkan Balawi sendiri. Dan sebetulnya motifnya sudah ketebak. Balawi hari ini di tahun 2025 ini makin terdesak, panik karena pembentukan ormas PWLS ini akan terus dibentuk, dilantik di seluruh Nusantara ini, yang kemarin ditandai oleh pelantikan PWLS se-Jabodetabek. Nah, selama kurang lebih 3 tahun polemik nasab palsu ini berlangsung, label PKI dari EPI ini dijadikan senjata ampuh untuk membungkam suara kritis dan menghentikan terbentuknya PWLS di seluruh wilayah Indonesia dan di tengah umat Islam itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, ironisnya, yang paling sering melabelkan PKI adalah kelompok EPI, yang justru ya gemar memecah belah umat. Kenapa? Karena menjual nama agama untuk kepentingan klan Ba'alwi. Pertanyaannya sederhana. Sekarang di mana bukti kalau PWLS itu PKI? Bukti dengan data yang tervalidasi, bukan hanya bacotan doang. Apakah karena PWLS ini sebagai tandingan EPI? Nah, ketika PWLS
sebagai wadah organisasi untuk pelurusan nasab palsu klan Balawi, kemudian otomatis PKI. Dan tuduhan seperti itu selalu dipakai FPI saat klan Balawi terdesak dan sudah kehabisan akal. Dan memang itulah Balawi, akalnya pendek, lalu menakut-nakuti publik dengan narasi hantu lama PKI. Sebenarnya ya, secara sejarah, perpecahan besar dalam tubuh umat Islam di Indonesia ini sering dipicu oleh kelompok yang membawa bendera Arabisme. Sekali lagi, dalam bersejarah yang terus kita amati, sebetulnya perpecahan besar dalam tubuh umat Islam di Indonesia sering dipicu oleh kelompok-kelompok yang membawa bendera Arabisme. Karena selalu memonopoli soal tafsir Islam, merasa paling suci, lalu menuduh siapa saja yang mengedepankan tradisi lokal seperti PWLS kemudian disesat-sesatkan dan dilabeli PKI. Narasi FPI itu sulit berkembang. Statement-statementnya cuman bacot tok nang pinggir-pinggir jalan, teriak-teriak gitu kan, narasi-narasi klan Balawi, apalagi melalui muhibin-muhibinnya. Selalu kalau PWLS adalah Wali Songo, kenapa membubarkan pengajian? Ini narasi baru ini. Setelah PKI memecah belah umat, bla bla bla. Nah, sekarang ada kalimat baru nih, membubarkan pengajian. Sekarang balik tanya ke Balawi. Kalau kalian FPI Balawi benar-benar mewarisi ajaran Wali Songo, kan kita tahu mereka juga mengklaim bahwa Balawi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, kan? Betul kan? Nah, kalau memang mewarisi Wali Songo, FPI Balawi ini dan gerombolan-gerombolannya ini, kenapa justru sering mengintimidasi pengajian? Saya sebut saja contoh nih yang paling bisa saya ingat dan mungkin Anda ingat, ketika Kiai Haji Madudin melakukan pengajian di Jawa Timur. Nih, slide videonya seperti ini nih ya, biar Anda ingat. Nah, apakah karena PWLS beratribut dengan tradisi lokal, seperti mengenakan baju surjan, sarung bermotif batik, kemudian memakai belangkon, terus kemudian dicap PKI, dicap dukun, dicap aliran sesat. Padahal dalam sejarah, ya, sejarah Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, belangkon itu adalah ciri khas Islam Nusantara. Nah, kemudian sejak kapan membubarkan pengajian Rizik Syihab, konteksnya hari ini ya, dengan jejak digital si Rizik Syihab yang selalu aja dalam viti-vitinya asah golok, asah perang, ayo perang, itu jelas-jelas mengadu domba, provokatif, bahkan membawa agenda politik klan Balawi itu sendiri. Nah, kemudian PWLS dituduh melawan Islam, kemudian lagi-lagi PWLS dicap PKI. Nah, sebetulnya
Yang PKI siapa? PWLS atau FPI gitu loh. Sekilas mengenai PWLS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. PWLS ini berbasis ajaran Wali Songo. Dan itu bukan sekedar tentang pengajian, tapi tentang akhlak, tentang toleransi, kearifan lokal, dan menyatukan bangsa, dan bukan mengadu domba. Apalagi fitnah seperti yang dilontarkan dari mulut Rizik Syihab dan FPI. Seperti yang Anda lihat kemarin ya, ketika pelantikan PWILS se-Jabodetabek di studio Bang Haji Romai Rama, Jalan Tol Iskandar dekat Simpangan Depok. Orasi bar ya, di jalan itu kan Anda lihat VT-nya. Kemudian lari ke Polres Depok. Dia mengatakan, Bahar mengatakan, PWLS dituding mengadu domba antara pribumi dan imigran Yaman. Nah, dan inilah ironi besarnya. Justru dalam sejarah, saya ulangi lagi, benturan antara kelompok keturunan imigran Hadrami Yaman dengan ulama-ulama lokal sudah lama jadi sumber friksi umat. Bahar dan FPI mengusung narasi anti pecah belah. Tapi faktanya, siapa yang sering memecah barisan ulama lokal dan selalu mengusung keutamaan darah Arab atas pribumi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang selama ini menduduki posisi strategis di ormas, majelis taklim, bahkan politik, sambil menuduh pribumi kurang islami? Kemudian yang ketiga, siapa yang selalu mempersekusi pribumi dan ulama lokal ketika berseberangan dengan habaib? Contoh ya, belum lama ini, seorang ustadz di Palembang yang memposting di Facebooknya gabung dengan PWLS Palembang, kemudian dipaksa membuat pernyataan tertulis yang tidak berkeadilan dengan paksaan, membatalkan gabung dengan PWLS. Dan kalau diulangi siap untuk disanksi hukum. Ini kan aneh. Lihat VT-nya. Ada video ke? Bukan ini. Ada video ke? Baca bukan? Bukan nyalin. Yang Anda lihat tadi, itu peristiwa murni, peristiwa hukum. Karena ada pelanggarannya. Baca. Siapapun yang memaksakan kehendak, menekan atau mengintimidasi orang lain, baik individu maupun kelompok, tanpa dasar hukum yang jelas, bisa dijerat. Pasal 335 KUHP dan pasal-pasal lain terkait kekerasan dan pemerasan. Bahkan ancaman ITE jika melalui media elektronika. Ancamannya penjara paling lama 1 tahun. Kembali lagi kita ke PWLS. Sebetulnya PWLS ini justru menawarkan sebuah alternatif. Jadi mengembalikan spirit Islam. Nusantara yang ramah, berakar pada sejarah Wali Songo yang plural dan tidak tunduk pada monopoli klan imigran tertentu seperti keturunan imigran Yaman, Hadramaut, klan Balawi, DNA, haplogrupnya G, Yahudi, Keple. FPI itu ya klaim lewat si Bahar, ya kan? FPI selalu klaim seperti itu, tidak akan membubarkan pelantikan PWLS se-Jabodetabek.
tapi menolak. Ini kan lucu, argumen lucu dari jancuk pirang ini. EPI mengatakan tidak akan membubarkan pengajian, pelantikan PWLS, tapi faktanya membuat intimidasi hingga propaganda, dan itu sudah dijalankan. Lihat videonya. Pertanyaannya lagi, kalau tidak membubarkan pelantikan PWLS se-Jabodetabek, kenapa Bahar melakukan orasi provokatif, menyebar stigmatisasi, bahkan melapor ke Polres Depok karena PWLS dituding dengan segala kegiatannya berbeda dengan EPI? Tolol ini namanya. Logika kebebasan beragama. Sekaligus, ini pertanyaan untuk Balawi. Apakah hanya EPI yang boleh menggelar acara, sementara kelompok lain, PWLS, justru dipersekusi? Ini pertanyaan. Dan sekarang, kepada kritik kuncinya. Kembalikan lagi Islam ke jalan akal sehat, bukan jalan fitnah. Yang pertama, EPI melakukan tuduhan PKI ke PWLS adalah upaya mematikan nalar kritis, bukan solusi. Ini senjata lama yang kini kehilangan taji di tengah publik yang makin melek sejarah. Kemudian poin yang kedua, Balawi mengaku mendapat warisan Wali Songo, yang saya bilang di awal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi cara berpikir mereka masih feodal, anti dialog, dan gemar mengintimidasi. Kalau memang benar Balawi Wali Songo, buktikan dong dengan akhlak, bukan orasi provokatif, asa golo, asa perang, ayo perang. Oh, nggak bisa begitu dong. Kemudian poin yang ketiga, Bahar dan EPI sebenarnya takut. Mereka itu takut kehilangan hegemoni narasi tentang nasab Balawi, walau sudah terbukti palsu. Jadi itu mereka takut kehilangan panggung, dan panggung-panggung yang dibuat selama ini yang Anda saksikan ya, mau tabligh akbar dan seterusnya itu merupakan panggung yang merupakan tambang emas mereka untuk menambang rupiah melalui muhibin-muhibin yang dibodoh-bodohi itu. Jadi mereka ini tetap ingin panggung-panggung sholawatan, panggung haul, tetap dimonopoli oleh kelompok Balawi yang anti kritik dan anti dialog. Kemudian poin yang keempat, PWLS itu sebetulnya membawa perubahan, membuka ruang diskusi, kritik sejarah, dan membongkar hegemoni klan Balawi. Nah, justru ini yang membuat Balawi panik. Pihak yang selama ini nyaman duduk di puncak struktural sosial keagamaan. 4 poin itu yang mereka takuti sebetulnya. Jadi saatnya sekarang berpikir kritis, bukan takut dengan hantu EPI atau Balawi. Masyarakat harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi dengan EPI melalui influencernya, jejaringnya, hingga kroco-kroco muhibinnya dengan bacotannya tentang PKI, adu domba, merusak Islam, pecah belah umat. Ya narasinya kan cuma seperti itu, semiskin itu, dan sekaligus goblok. Bacotannya di sosial media ya cuma mentok segitu, ditambah lagi yang lain-lain, tapi tanpa bukti. Kita sudah terlalu sering melihat, mendengar tuduhan semacam itu, dan biasanya datang dari kelompok Balawi yang faktanya mereka takut sejarah aslinya dibuka, kemudian dominasi mereka di panggung-panggung keagamaan ditinggal pergi oleh muhibin-muhibinnya. Karena selalu dipertanyakan, ini nasabmu gimana, nasabmu gimana? Sopo si koniku, cok, sebenarnya, dan seterusnya. Mereka takut.
gitu loh. Islam Indonesia adalah milik bersama, bukan milik klan Balawi yang selalu merasa paling suci dan paling berhak menentukan siapa muslim sejati karena nasabnya. Padahal sudah terbukti nasabnya palsu, bukan durian Nabi, dan DNA-nya haplogrup G Yuya Keple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.